Assalamualaikum Pak Warli. Waalaikumsalam. Selamat datang ke SMP Negeri 4 Samarinda Pak. Terima kasih Bu Titi, Bu Adijah. Terima kasih atas kedatangannya yang sudah berkeliling di SMP Negeri 4 Samarinda Pak ya. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak bisa memberikan masukan atau intinya syarat-syarat apa yang bisa kita lakukan untuk biar SMP 4 ini bisa menjadi sekolah tangguh COVID yang nantinya akan sekolah tatap muka, insya Allah kalau ini COVID sudah nggak ada. Nah, menurut Bapak bagaimana ini Pak, SMP 4 Samarinda ini sudah siap untuk melakukan tatap muka atau bisa tidak dikriteria sebagai sekolah tangguh COVID? Oke, terima kasih Bu Titi, Bu Hadijah yang sudah menemani saya berkeliling di SMP 4. Jadi yang pertama yang perlu kita pahami adalah konsep sekolah tangguh COVID itu ada 5. Jadi yang pertama itu tangguh dalam arti tangguh dalam pembelajaran. Yang kedua tangguh dalam hal informasi. Kemudian yang ketiga tangguh dalam hal prokes ya. Nah, kalau saya lihat secara umum SMP 4 sudah mempersiapkan diri dengan menyiapkan misalnya sanitasi di yang sudah terpasang di hampir di semua kelas. Kemudian dari pintu masuk kita sudah lihat ada wastafel, kemudian air mengalir, sabun. Nah, tujuan utama dari prokes itu adalah kita untuk mengendalikan, mencegah terjadinya infeksi oleh COVID-19. Nah, secara umum kalau saya lihat SMP 4 sudah memiliki kebijakan yang cukup baik dalam mempersiapkan sekolahnya menjadi sekolah tangguh COVID. Nah, kita tinggal memastikan dari SDM. SDM itu adalah guru-gurunya sudah divaksin semua. Insya Allah ini sudah hampir 100%, ya kan? Kemudian juga ada program pemerintah yang nanti akan di launching hari Senin. Itu juga ada vaksinasi untuk siswa. Nah, nanti kita lihat saja kapan jadwalnya untuk sekolah kita. Tapi kalau vaksinasi itu sudah diberikan, maka langkah kita menuju pembelajaran tatap muka itu bisa lebih dipermudah. Nah, karena apa? Kalau kita menunggu COVID ini selesai, maka kita bisa berbulan-bulan lagi menunggu. Nah, tapi kalau semua sudah divaksin, baik guru maupun siswanya sudah memperlakukan protokol kesehatan yang ketat, ya insya Allah nanti kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Nah, secara terbatas itu artinya tidak semua siswa secara langsung hari ini semuanya langsung masuk, mungkin ada pembatasan. Misalnya 30% jumlah siswa dulu yang masuk minggu ini, kemudian nanti bergantian minggu depan 30% yang kedua dan selanjutnya. Nah, jadi itu semua kita lakukan supaya pembelajaran kita ini bisa berlangsung seperti zaman sebelum COVID. Amin. Ya. Jadi anak-anak tidak lagi hanya belajar melalui HP, ya kan? Ada tatap muka, interaksi dengan guru-gurunya, dengan bahan ajar juga yang ada di sekolah, karena itu merupakan prasyarat ya untuk keberhasilan siswa itu ada interaksi dengan gurunya dan juga dengan teman-temannya. Itu Bu Titi. Iya. Insya Allah kita sudah ini ya Pak ya, kita sudah. Kalau saya lihat 95% ya. Jadi tinggal beberapa hal lagi yang diperbaiki. Saya rasa misalnya seperti jaga jarak itu, kemudian memastikan nanti anak yang masuk dan keluar itu mengikuti prokes. Ya. Jadi jangan ada yang nggak pakai masker, kemudian tidak berkerumun gitu kan, meminjam peralatan itu juga harus dibawa sendiri, termasuk seperti alat seperti ini ya, bawa hand sanitizer sendiri ya, untuk menjaga anak-anak dari kemungkinan terinfeksi gitu. Terus terang aja kita ini sudah kangen ya Pak ya untuk tatap muka. Ini anak-anak juga banyak yang menanyakan kapan ibu kita sekolah dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti dengan adanya
ini, menghilangnya COVID, yang mudah-mudahan kita berdoa cepat dihilangkan COVID dari bumi kita bisa tatap muka kembali. Insya Allah SMP 4 siap Ibu ya, untuk menyambut kedatangan siswa. Dan seperti Pak Barlin bilang tadi, mungkin kita nggak bisa langsung 100% bertatap muka, tapi kita tetap dijadwalkan 30% atau 50% mungkin secara bertahap kita bisa sekolah tatap muka. Karena memang beda Pak dengan yang zaman dulu kita tatap muka. Sekarang anak-anak kita di rumah kan banyak yang pegang HP, orang tua nggak bisa mengendalikan, akhirnya pembelajaran juga tertinggalkan, jadi dikalahkan dengan HP. Jadi menurut Pak Barlin bagaimana tuh anak-anak sekarang itu yang harus, kesiapan apa yang harus ini kan untuk anak-anak Pak, ini kan tadi kan sekolah insya Allah sudah ini, jadi untuk anak-anak, pesan untuk anak-anak kita yang ada di rumah, nanti setelah sekolah kita tatap muka itu yang harus diperhatikan itu apa? Oke, terima kasih Bu Titik. Jadi yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak bahwa COVID ini bukan halangan kita untuk terus belajar ya. Jadi belajar itu merupakan kewajiban kita, dan melindungi diri dari terkena COVID itu juga salah satu hal yang wajib untuk kita lakukan. Nah, terkait persiapan, mungkin seperti yang tadi sudah kita singgung, bahwa anak-anak juga ada persiapan dari rumah. Pertama, sebelum dia berangkat ke sekolah, dia harus memastikan dia dalam keadaan sehat atau tidak. Kalau dia misalnya demam, batuk-batuk, ya lebih baik dia izin supaya di rumah saja, supaya tidak menginfeksi teman-temannya. Yang kedua, membawa peralatan yang diperlukan seperti masker atau face shield ya, yang harus lebih dari satu ya untuk masker, supaya misalnya kalau itu tidak misalnya basah atau rusak itu bisa ada penggantinya. Yang kedua, mereka juga harus makan dari rumah, bahwa itu merupakan bagian dari mempertahankan imun ya, mempertahankan imun, makan yang bergizi, mengkonsumsi vitamin, suplemen yang baik untuk tubuh. Kemudian ketika masuk, mereka harus mengikuti protokol yang sudah di-share melalui video prokes ya, cuci tangan, kemudian mengikuti petunjuk untuk menjaga jarak. Kemudian di dalam kelas juga tidak lama-lama belajar, mengikuti apa yang disampaikan oleh guru. Juga tidak ada ke kantin ya, kalau ada perlu makanan mereka harus membawa makanan sendiri. Kita harus membawa sangu Pak ya. Ya, membawa sangu sendiri, dan itu tidak dikonsumsi bersama-sama, bergantian dengan teman-temannya. Yang kedua, selesai dari mengikuti pembelajaran, itu juga harus mengikuti protokol ya, keluar di pintu yang sudah disediakan, langsung diantar kembali oleh orang tuanya. Jadi jangan jalan-jalan ke sendiri atau berinteraksi dengan teman-temannya kemana gitu ya, langsung pulang ke rumah. Nah, nanti di rumah bisa kemudian melanjutkan pembelajaran secara jarak jauh ya, materi-materi yang sudah ada di online itu juga kemudian bisa anak-anak bisa kembali belajar di rumah. Jadi kita harus gunakan waktu kita yang singkat, 2-3 jam di sekolah itu untuk sesuatu yang bermanfaat ya, hanya untuk belajar, tidak untuk berinteraksi atau bermain atau berolahraga dengan teman-teman. Mudah-mudahan kalau prokes kita ini jalan, kemudian herd community itu bisa tercapai ya, semua orang sudah divaksin, anak-anak juga begitu ya, insya Allah ya kita bisa mengalahkan COVID-19 sehingga itu tidak menjadi halangan lagi. Alhamdulillah. Terima kasih atas kunjungannya Pak Barlin. Sudah banyak kita bertanya ke beliau. Satu lagi Pak, iya. mungkin masalah ini kan masalah jam Pak. Jam ini kan kalau dulu kita masuk jam 7.15. Sekarang kalau COVID ini kita masuk apa jam 8 apa jam 9. Iya, karena waktu belajarnya sedikit. Iya. Jadi itu tergantung dari jadwal. Kalau misalnya shiftnya dibagi 2, berarti kan ada yang masuk dari pukul 7:30 sampai mungkin 8:30 atau jam 10. Kemudian ada shift kedua yang masuk mulai jam 10 sampai jam 12 atau 12.30. Jadi kita tetap mengupayakan
bagi yang masuk pagi itu supaya ada karakter ya, karakter mereka tumbuh untuk disiplin, kemudian bangun pagi semangat untuk menuntut ilmu ya, itu yang harus kita jalankan di sekolah kita. Jadi begitu Bu untuk jadwalnya. Yang jelas tidak menimbulkan kerumunan yang betul, kuncinya adalah kita menghindari kerumunan, jaga jarak 1 meter dengan teman-teman kita ya minimal, dan insya Allah dengan begitu kita bisa mengendalikan diri gitu. Ada lagi Bu? Nggak ada. Terima kasih Pak Barlin atas kedatangannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kami dalam penyambutan. Kami keluarga besar SMP Negeri 4 Samarinda mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi. Terima kasih Bu Titi, terima kasih Bu Hadijah, terima kasih semua teman-teman yang hadir, dan semangat SMP 4 menyiapkan diri untuk melakukan pembelajaran tatap muka di tahun 2021 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.